Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ardiansyah, NBI 11118001004 dari Prodi Administrasi Publik. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Governansi Digital dosen pengampu Pak Yusef Haryoko, SAP, MAP. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan review singkat mengenai hasil belajar dari kelompok kami yang berjudul Penerapan Governansi Digital dalam Pemberantasan Korupsi. Pertama, saya akan memberikan penjelasan apa sih yang dimaksud dari governansi digital tersebut. Jadi governansi digital merupakan sistem modern yang diadopsi oleh pemerintah menggunakan internet dan lembaga link internet bersama-sama dan menghubungkan layanan yang berbeda untuk organisasi swasta dan masyarakat umum dan pengembangan informasi yang dapat diakses oleh individu. Jadi maksud dari penerapan adanya e-government ini adalah untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik guna terciptanya efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Jadi dalam kelompok kami memberikan studi kasus soal korupsi bansos yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Pada awal Desember lalu, KPK meringkus Menteri Sosial Juliari Batubara selaku pejabat Kemensos dan pihak swasta atas dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 berupa paket 9 bahan pokok di Kementerian Sosial. Juliari disinyalir menerima 32,2 miliar dari 109 perusahaan yang ditunjuk menjadi penyedia dalam proyek tersebut. Praktik korupsi tersebut dilakukan di tengah kemerosotan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akibat pandemi COVID-19. Secara singkat, bahwa dugaan korupsi Juliari dilakukan dengan modus meminta fee sebesar 10.000 kepada korporasi-korporasi mendapatkan proyek pengadaan sembako untuk masyarakat. Adapun total sembako yang dibagikan kepada masyarakat sebanyak 22,7 paket dengan rincian 12 tahapan dan harga setiap paket sebesar 300.000. Sedangkan anggaran yang dikeluarkan pemerintah sendiri mencapai 6,8 triliun. Kasus korupsi bantuan sosial diduga tidak terlepas dari permainan partai politik yang hendak mencari keuntungan. Selain Juliari Batubara yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdapat politikus PDIP lainnya yaitu Ihsan Yunus dan Herman Heri. Banyak sekali laporan keluhan dari masyarakat yang dimana akibat dari adanya tindakan korupsi pengadaan bansos COVID-19 berupa paket sembako, laporan tersebut mengenai penyaluran bansos yang tidak merata, bantuan yang diterima kualitasnya buruk, hingga tidak menerima bansos meskipun sudah terdaftar gitu. Nah, dalam berdasarkan kasus di atas, kami memberikan sedikit singkatan bahwa guna menghindari adanya tindakan korupsi terhadap penyaluran bansos, KPK resmi meluncurkan aplikasi yang bernama jaga.id atau yang biasa disebut Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia. Apa sih yang dimaksud dari jaga.id ini? Jadi adalah situs resmi platform jaga dan portal informasi publik mengenai pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh KPK untuk mendorong partisipasi, akuntabilitas, respon, dan transparansi dari pemerintah hingga masyarakat. Yang dimana aplikasi tersebut terdapat fitur jaga bansos yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan sosial dalam penanganan pandemi COVID-19. Yang bisa mengakses jaga bansos ini adalah masyarakat, KPK, hingga pemerintah. Keluhan atau laporan yang masuk ke jaga bansos akan diterima KPK, kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah atau Pemda terkait. KPK akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat melalui jaga bansos. KPK meneruskan informasi dari masyarakat melalui unit koordinasi wilayah pencegahan. KPK akan memonitor tindak lanjut penyelesaian laporan dan keluhan masyarakat tersebut. KPK juga mengharapkan masyarakat bisa percaya untuk memberikan
informasi melalui fitur Jaga Bansos ini karena bisa menjadi saluran bagi masyarakat untuk berperan aktif mengawal pengalokasian bansos dan mencegah potensi terjadinya korupsi kembali. Jadi pelayanan dengan menggunakan web ini memiliki keunggulan gitu ya, seperti lebih rendahnya pemborosan, lebih cocok untuk aplikasi internet dan relatif terhadap teknologi distribusi yang lain. Menggunakan sistem tersebut dapat membangun efisiensi dan terbuka. Penerapan pelayanan berbasis elektronik dalam pelayanan publik tidak semata-mata untuk mengindikasikan adanya penyimpangan atau praktik korupsi dalam praktek pelayanan publik, melainkan juga mampu membangun budaya malu serta saling mengawasi antar pemberi pelayanan publik untuk mencegah penyimpangan perilaku. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga harus menerapkan sistem open data. Penerapan keterbukaan pemerintahan dapat dilihat dari adanya ketersediaan informasi publik. Nah, mungkin dengan adanya akses informasi publik akan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Artinya dari sini bahwa Jaga ID diharapkan tuntutan untuk menanggulangi korupsi, meminimalisir terjadinya adanya korupsi. Oke, jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah tuntutan untuk menanggulangi persebaran virus dengan cepat dan tepat telah membuka peluang penyalahgunaan anggaran penanganan COVID-19 seperti halnya pada kasus korupsi pengadaan bansos COVID-19. Guna menghindari adanya tindakan korupsi tersebut, KPK resmi meluncurkan aplikasi jaga.id. Aplikasi jaga.id ini sebagai perwujudan dari adanya governansi digital. Jaga ID juga adalah yang diinisiasi oleh KPK untuk mendorong partisipasi, akuntabilitas, respon, dan transparansi dari pemerintah dan masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya terima kasih atas waktu yang diberikan dari Pak Yusuf Haryoko. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan saya terima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.